Alamat IP publik, public, adalah alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. IP publik tidak tersedia gratis karena diberikan dan dikontrol oleh penyedia layanan internet atau Internet Service Provider, ISP. B. Alamat IP privat, private, adalah alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam jaringan lokal. Misalnya, perangkat seperti laptop, handphone, atau komputer yang dilengkapi perangkat Bluetooth, bisa terhubung ke jaringan lokal karena memiliki alamat IP privat tersendiri. C. Alamat IP dinamis. Dinamik adalah alamat IP yang sifatnya berubah-ubah yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya. Alamat IP ini biasanya digunakan untuk alasan keamanan. Sifatnya yang berubah-ubah dimaksudkan untuk mempersulit para peretas mengakses antarmuka jaringan. D. Alamat IP statis adalah alamat IP yang memiliki rangkaian angka yang tetap dan tidak berganti-ganti. Alamat IP ini akan tetap sama, kecuali jika ada perubahan pada administrasi jaringan. IPv4 merupakan singkatan dari Internet Protocol version 4. IPv4 versi dari IP address yang paling banyak digunakan, dengan panjang 32 bit dan 4 bagian, oktet, yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 sampai 255. Contoh dari alamat IPv4. 2. IPv6 merupakan versi dari IP address yang lebih baru dari IPv4. Versi ini dibuat untuk menggantikan versi IPv4 yang variasinya mulai menipis. Struktur IPv6 terdiri dari kombinasi angka dan huruf yang memiliki panjang mencapai 128 bit. Artinya, terdapat sekitar 340 andesilion, angka di belakang digit pertamanya ada 66, alamat IPv6 yang berbeda. IPv6 menggunakan Internet Protocol Security, IPsec, jadi untuk masalah autentikasi, kerahasiaan, dan integritas data tidak perlu bertanya-tanya. Contoh dari IPv6. Pengertian sistem layanan jaringan. Teknologi layanan jaringan merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melayani pengguna yang memakai berbagai jenis perangkat. Tujuannya adalah untuk membangun serta merancang agar seluruhnya berjalan efektif dan sesuai kebutuhan dari setiap user. Jenis-jenis jaringan. A. Jaringan berdasarkan distribusi data. 1. Jaringan terpusat. Jaringan terpusat (centralized network) merupakan jaringan yang mengandalkan satu server sebagai penyedia data utama, yang kemudian dihubungkan ke dalam beberapa komputer klien. Klien yang mengakses komputer akan memperoleh data dari bank data atau database yang tersimpan di dalam server utama. Server utama adalah server yang memiliki kapasitas besar dan kinerja yang baik untuk menampung semua data klien yang ada. Berdasarkan distribusi datanya dibedakan menjadi jaringan terpusat dan layanan jaringan terdistribusi. 2. Jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi, distributed network, merupakan gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga klien dan server akan membentuk suatu jaringan tersendiri yang baru, dan dapat mengakses informasi lebih banyak. Jaringan ini juga dapat menumbuhkan perkembangan sistem secara terus-menerus sehingga dapat mengembangkan sistem jaringan menjadi lebih efektif dan efisien. B. Jaringan berdasarkan media transmisi data. 1. Jaringan kabel. Jaringan kabel merupakan jaringan yang dibentuk dengan menggunakan kabel sebagai media transmisinya untuk menghubungkan antar perangkat dalam jaringan komputer dan telekomunikasi. Biasanya, koneksi dari jaringan kabel menggunakan port RORTA untuk terhubung dengan Local Area Network (LAN). 2. Jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel atau nirkabel
Wireless merupakan jaringan yang dibentuk tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisinya untuk menghubungkan antar perangkat dalam jaringan komputer dan telekomunikasi. Media yang digunakan salah satunya berupa sinyal-sinyal pada telepon seluler merupakan contoh nyata dari penggunaan jaringan wireless yang sering kamu gunakan sehari-hari. Jenis-jenis layanan jaringan. A. Layanan video call. Mentransmisikan video call merupakan suatu layanan jaringan yang dapat digunakan untuk gambar dan suara dalam bentuk video, sehingga terlihat seperti nyata, real time. Hal ini bisa sama sederhananya dengan percakapan yang dilakukan oleh dua orang di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. B. Layanan VoIP. VoIP singkatan dari Voice over Internet Protocol, merupakan layanan jaringan yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Proses pengiriman suara pada VoIP dengan cara pengiriman suara melalui protokol internet, IP. Sekian dari saya, terima kasih.